Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Nah, baik. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita memperingati peristiwa Isra Mi'raj. Ya, peristiwa Isra Mi'raj. Isra perjalanan malam, Mi'raj langit, naik ke langit. Jadi orang yang suka jalan malam namanya pergi bagaimana? Jadi kalau ada bapak-bapak sering pulang malam, ditanya oleh ibu, dari mana Pak pulang Isra? Nah, biar tidak kena marah. Ya Bu. Jadi kalau suami ditanya oleh istri, Bapak dari mana Pak? Malam-malam baru pulang. Pulang Isra. Isra dari mana? Nah, sebentar ada batu minum. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, apa yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat pertama itu, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, linuriyahu min ayatina, kami perlihatkan kepada beliau itu akan tanda-tanda kebesaran kami dan kami berkahi sekelilingnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira dalam sepertiga malam perjalanan Nabi dari Masjidil Haram dari Makkah ke Palestina, karena Masjid Aqsa itu ada di Palestina, jaraknya lebih kurang 2000 km. Makanya perjalanan Rasulullah Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj itu bukanlah perjalanan menurut akal pikiran, tetapi perjalanan yang mesti diyakini oleh sebuah keimanan. Makanya orang yang sudah Islam pun ketika Rasul menceritakan peristiwa itu, ada yang murtad balik kepada agama lamanya, bahkan ada yang menuding Muhammad itu sudah tidak waras lagi. Kan begitu. Tetapi karena ini merupakan suatu keyakinan, semacam ilustrasi yang saya buat tadi, saya yakin dan percaya, semua kita percaya bahwasanya ketika semut bercerita dengan kawannya, saya diperjalankan, saya menempel di kendaraan bapak, saya menempel di kendaraan ibu, naik mobil dari Pekanbaru ke Bangkinang, kemudian balik lagi ke Pekanbaru, ditempuh dalam perjalanan 2 jam. Kita yakin dan percaya semut bercerita dengan kawannya, pasti kawannya yakin karena semut ini diperjalankan. Oleh karena itu, saya ingin mengulas sedikit kenapa Rasulullah itu diisra, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dan sebelum Rasulullah diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu peristiwa yang tidak pernah dialami oleh nabi manapun. Ada satu kejadian yang tidak pernah dialami oleh
yakni peristiwa operasi dada Muhammad yang dibelah oleh malaikat Jibril dari leher ini sampai ke perutnya sebelum Isra Mi'raj. Apa yang dimasukkan? Nah, dibersihkan dada Bang. Berosir dada Bang, dimasukkan iman, dimasukkan hikmah, dimasukkan ilmu. Itu kira-kira menurut pandangan kita, kenapa Nabi itu sebelum Isra dan Mi'raj itu beliau masih diisi iman? Itu kan makna perjalanan kehidupan manusia, Pak. Kalau kita kaitkan sekarang, kita ini kan berjalan nih. Dari mana kita berjalan? Kita akan sampai kepada tujuan perjalanan kita itu, dan makna semua perjalanan kita itu tidak akan ada artinya dalam hidup ini kalau kita tidak pernah Mi'raj. Dan sehebat apapun perjalanan kita, kalau kita tidak pernah Mi'raj, itu tidak ada artinya. Apa Mi'rajnya orang mukmin itu? As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Jadi ada dua yang melatar belakangi secara umum kenapa Rasulullah Muhammad SAW itu di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, memang Rasul pada waktu itu dalam kondisi sangat berduka. Karena apa? Karena pamannya Abu Thalib meninggal dunia, karena istrinya Siti Khadijah meninggal dunia, maka goncanglah kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Rasul itu Bapak Ibu, ketika istrinya meninggal dunia goncang. Begitu kondisi Muhammad goncang. Kalau dalam bahasa kita depresi pada hari ini mungkin kegoncangan itu. Makanya dalam kondisi seperti itu Rasulullah itu perlu pendampingan. Bagaimana pendampingan Rasulullah Muhammad SAW? Allah kokohkan dulu, Allah kukuhkan kepada Muhammad, diperintahkan kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, jemput hambaku Muhammad itu, agar beliau itu diisrakan dan dimi'rajkan, karena saya ingin memberikan sebuah obat untuk kehidupannya, biar dia tidak tunda gulana, biar tidak dia berkeluh kesah dalam hidup ini. Tapi sebelum berangkat diperintahkan oleh Allah, dibelahlah dulu dadanya Muhammad, dioperasi, dimasukkan iman, dimasukkan hikmah, dimasukkan ilmu. Maknanya apa dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu? Tugas kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita, kepada remaja-remaja kita, kepada generasi muda kita, jangan pernah kita berputus asa untuk menanamkan nilai-nilai keimanan pada diri mereka. Sikit cobaan gelisah, datang godaan tergoda, datang ujian tidak sanggup menghadapinya, luar biasa. Sementara kita dulu bertungkus lumus kita untuk apa? Untuk menjalani kehidupan ini kita tidak pernah berputus asa, karena memang anak orang-orang tua kita, mak kita dulu memantapkan iman ketika anak-anak kita masih kecil. Makanya Rasulullah Muhammad SAW pada tahun ke-10 kenabian itu beliau diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau sebelum berangkat Isra Mi'raj itu dioperasi, dimasukkan iman, dimasukkan ilmu, dimasukkan hikmah, supaya apa? Supaya perjalanan Isra beliau nanti itu beliau senantiasa bisa untuk memilah dan memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tak boleh dilakukan, mana yang mesti beliau lakukan. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika Rasulullah telah selesai dioperasi, sudah komplit segala macamnya, iman sudah kokoh, ilmu sudah mantap, hikmahnya sudah tertanam dalam hatinya, barulah Rasulullah itu dibawa oleh Allah, oleh malaikat Jibril, naik kendaraan putih yang bernama Buraq. Anak-anakku sekalian, apa nama kendaraan yang dinaiki Rasulullah ketika Isra Mi'raj? Buraq. Buraq itu berasal dari kata barkun. Barkun itu artinya kilat. Berapa kecepatan kilat itu Bapak Ibu? Carilah di
tugel beberapa kecepatan kilat. Nah, ketika selesai sudah, Rasulullah Muhammad SAW naik kendaraan, beliau berlayarlah beliau dengan malaikat Jibril naik kendaraan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan kami berkahi sekelilingnya untuk kami perlihatkan akan tanda-tanda kebesaran kami. Ketika Rasulullah Muhammad SAW diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak perumpamaan kehidupan yang dicontohkan, yang ditontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Banyak yang dipertontonkan. Tujuannya apa? Tak lain dan tak bukan linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW akan tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kebesaran kami. Masya Allah. Nampak ada orang yang panen padi, ketika padi dipanen, di belakang tumbuh lagi, menguning lagi, dipanen menguning lagi, dipanen menguning lagi, dipanen menguning lagi. Siapa tuh? Orang yang rajin bersedekah, orang yang tengok Rasulullah. Akhirnya apa? Malaikat Rasulullah tanya pada malaikat, ya malaikat Jibril, kenapa orang itu setiap panen di depan belakang tumbuh lagi, panen depan belakang kuning lagi, panen depan kuning lagi di belakang? Ya Muhammad, itu gambaran umatmu Muhammad yang mereka senantiasa apa? Yang senantiasa suka bersedekah semakin hidupnya. Jalan lagi Muhammad, jalan. Nampak lagi siapa mereka? Orang-orang yang istiqomah, orang harum baunya, tengok kuburan harum, aromanya luar biasa. Siapa itu? Itulah gambaran keluarga Masitoh. Bagaimana dia dizolimi, bagaimana dia hidup di tengah-tengah siapa? Fir'aun. Dia tetap istiqomah dengan imannya, tidak tergoyahkan. Kalau sekarang iman sekarang banyak yang goyah, apalagi menjelang saat-saat pilkada, iman tuh banyak yang goyah. Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah SWT, banyak peristiwa, banyak persoalan-persoalan yang dihadapi. Nabi pun berjalan sebelum sampai ke Masjidil Haram di Palestina. Di Masjid Aqsa di Palestina, beliau menengok ada orang yang amat dahsyat, kepalanya pecah, dipukul dan dipukul pecah, dipukul pecah, dipukul pecah. Siapa dia? Gambarannya Rasulullah tanya, ya malaikat Jibril, kok ada orang yang pukul kepalanya pecah, bagus lagi pecah, pukul lagi, pecah lagi, seperti itu berulang-ulang. Ya Rasulullah, itulah gambaran umatmu yang suka meninggalkan sholat pagi, yang suka meninggalkan sholat pagi. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara jamaah yang dirahmati Allah, perjalanan Rasulullah Muhammad SAW memberikan makna yang begitu dahsyat pada diri kita semua. Pada kalimat yang pertama saja sudah diawali oleh Allah Subhanahu wa taala, Subhana, maha suci Allah, menunjukkan kepada kita kuasa Allah itu di luar kuasa manusia. Apapun bisa Allah kehendaki dalam kehidupan kita, tanpa Allah memberitahu kepada kita semua, bisa terjadi seperti apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah, sampai Rasulullah ke Masjidil Aqsa di Palestina, sampai di Masjid Palestina tadi Rasulullah Muhammad SAW sholat 2 rakaat di sana.
ada yang memakmuminya, siapa yang menjadi imamnya? Itulah para nabi, imam para malaikat, Rasulullah menjadi imamnya, menunjukkan kepada kita dalam hidup ini bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang dimuliakan, orang yang diagungkan, untuk membentukkan sebuah keagungan pada diri kita, menunjukkan nilai ketakwaan kepada diri kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita melihat, selama ini kita rajin bersedekah, rajin kita berinfak, rajin kita berzakat, rajin kita bangun masjid, rajin kita pergi umroh. Tapi apakah sudah sampai kita kepada nilai keikhlasan yang diharapkan seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW? Apa kata Allah? Allazina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bapak Ibu, ketika kita mengatakan, ya Allah, saya di ibadah sudah banyak, sedekah saya banyak, sholat jamaah saya rajin, pergi haji sudah berulang kali, pergi umroh berulang kali, bangun masjid saya ikut, sholat subuh berjamaah saya ikut. Bagus. Tapi sudahkah sampai kepada nilai ketakwaan? Allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Tanda orang yang bertakwa kepada Allah itu bisa berbagi di waktu senang ataupun susah. Nah, kan begitu. Itu diharapkan. Rasulullah Muhammad SAW dalam perjalanan begitu banyak contoh yang ia lihat, yang dipertontonkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai Rasulullah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina tadi, baru beliau naik ke langit ketujuh sana, langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh. Disitulah beliau sampai ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril pun tak sanggup lagi, ya Muhammad, saya tidak diberikan keizinan oleh Allah untuk sampai ke tingkat itu hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah Allah berdialog dengan Rasulullah Muhammad SAW, dan disitu pula lah Allah memberikan obat penawar kepada Rasulullah agar umat Muhammad itu tenang hidupnya, bahagia hidupnya, berkah hidupnya. Apa-apanya? Sholat 50 kali sehari semalam. Dengan senang hati Muhammad turun Nabi Muhammad ke langit ke-7, jumpa dengan Nabi Musa. Muhammad, ku tengok kau senyum-senyum, senang hati ya? Ya. Apa kau dapat oleh-oleh? Dapat perintah sholat berapa kali? 50 waktu sehari semalam. Muhammad, umat saya saja orangnya besar-besar, posturnya itu kuat-kuat, gagah-gagah, tak sanggup melakukan itu ya Muhammad. Pergilah minta kurang kepada Allah kembali, minta diskon. Rupanya awak suku minta diskon ya. Ini bukan suku tak diskon, tak kalau belanja. Kan iya kan? Rupanya sejak dulu sudah ada ruku diskon itu. Cuma tak diskon nama. Pergilah Nabi Rasulullah, bolak-balik dari 50 menjadi 5 waktu sehari semalam. Kemudian selesai proses itu, Rasulullah Muhammad SAW turun dalam kehidupan ini, turun ke langit, ke bumi kembali. Artinya apa? Bapak Ibu, sepanjang apapun perjalanan kehidupan kita, Bapak suka sedekah, alhamdulillah. Ibu suka berinfak, alhamdulillah. Suka berbuat baik, alhamdulillah. Anak-anak kita ajarkan kebaikan, alhamdulillah. Kita suruh mereka untuk berbuat baik kepada tetangga sesama, alhamdulillah. Tapi kebajikan apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, kalau kita tidak mi'raj kepada Allah, apa mi'rajnya kita itu? Sholat 5 waktu. Saya pernah mendengar seorang budayawan di Indonesia. Apa kata beliau? Pak Ustadz, saya puasa saya kerjakan, saya umroh saya lakukan, saya berbuat baik saya lakukan, berinfak bersedekah saya lakukan, tapi sholat belum saya lakukan.
Apa kata Ustaz Dasnat Latif kepada beliau? Kenapa begitu pentingnya? Kenapa perintah sholat mesti dijemput oleh Rasulullah? Puasa diturunkan wahyu oleh Allah, zakat diturunkan wahyu oleh Allah, haji diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa sholat itu dijemput langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW? Karena begitu pentingnya sholat dalam kehidupan kita. Karena sholat itu merupakan kunci surga yang Allah peruntukkan bagi kita sebagai umatnya. As-sholatu miftahul jannah. Sholat itu adalah kuncinya surga. Jadi kalau kita tidak sholat dalam hidup ini, tak ada artinya hidup Bapak Ibu. Itulah digambar oleh Rasulullah ketika beliau Isra tadi. Nampak orang yang kepalanya pecah, dipukul pecah. Orang siapa mereka? Orang yang meninggalkan sholat. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, tugas kita bersama, anak-anak kita, remaja-remaja kita, tugas kita bersama bagaimana hendaknya ada kembali tadi saya dengar maghrib mengaji. Maghrib, kalau dulu di kampung saya Pak, dulu di kampung saya pulang kita dari masjid itu berjalanlah kita sekitar kampung tuh, pasti setiap rumah kita mendengarkan orang baca Quran. Sekarang ada kita dengar itu lagi? Enggak. Sekarang ya Bapak Ibu, anak-anak kita asik dengan dunianya, asik dengan HP-nya. Coba kita bukti tak percaya. Ketika handphone bunyi, saya mau tanyakan anak sekalian nih. Oh, nah. Oh, ya. Mas Bro. Apa namanya? Salam dulu. Apa namanya? Askar. Ya, Askar. Ketika handphone berbunyi ini, kawan nelpon. Ya, yang nelpon itu besti. Kemudian ketika handphone berbunyi itu, mak manggil, Askar. Kira-kira mana yang dijawab? Handphone atau panggilan mak? Serius nih, tanya sama maknya. Betul mana maknya? Rupanya mak datang. Iya. Itu kan kenyataan kok. Coba kita percaya kok. Kita buktikan Pak. Ketika handphone berbunyi, anak kita, bapak manggil anak, ibu manggil anak. Mana yang sahut oleh anak lebih duluan? Anak kenapa telepon lebih duluan Pak? Kalau dulu anak Bapak Ibu, itulah bedanya kita dulu. Kalau dulu pas mau maghrib itu, batu aja bapak kita lagi. Lalu pulang, asik pun main kita, nak main kaki, bola kaki, nak main kasti, main apa pun segala macamnya. Kalau sudah nak maghrib itu, hanya batu ya bapak kita. Pulang langsung Pak, mandi, siap sarung, ambil baju koko ke masjid. Kalau sekarang babuih mulut kita nih. Nah, sembahyang, fokus kerja di rumah. Dah, 5 menit. Nah, sembahyang, sekejap lagi 50 selesai lagi nya. Dah, terus. Babuih mulut kita Bapak Ibu. Tapi itulah kenyataan yang kita ada. Berat bagi kita. Maka saya katakan, saya sampaikan pada istri saya. Anak saya 3. Tidak mudah untuk membangunkan mereka subuh, salat subuh itu. Tidak mudah, berat. Jangan pernah berputus asa kita untuk mengingatkan mereka. Persoalan kapan mereka kerjakan, oh nak terlambat, pokoknya ingatkan sholat. Nah, sholat utang kita Bapak Ibu. Jangan besok ketika ibu rajin ibadah, bapak rajin ibadah, berinfak besar banyak, bapak dibawa ke surga, ibu dibawa ke surga, datang malaikat membawa kita, sudah sampai di pintu surga. Datang anak dari belakang. Woi malaikat, siapa yang kau bawa? Tak tahu saya. Tengoknya, itu bapak saya, itu mak saya. Kenapa mamnya? Wahai malaikat, bapak saya tak pernah nyuruh saya sholat. Bapak saya mangsa tak pernah nyuruh sholat, tak pernah suruh baca Quran. Saya tidak ikhlas, saya tidak rela dia masuk surga, saya masuk neraka. Akhirnya apa terjadi Bapak Ibu? Bertukar posisi kita Pak. Bertukar posisi kita, alhamdulillah. Oleh karena itu jangan pernah berputus asa. Kenapa Mama? Anak-anak kita adalah fitnah, anak-anak kita adalah cobaan.
Berat Pak, sekarang anak tak mau disuruh, anak tak mau dididik, anak tak ikut kita. Jangan pernah kita berputus asa untuk ke mereka. Mudah-mudahan berdoa, tetap berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan nanti dialah yang akan menjaga kita ketika kita tidak kuat lagi. Memang berbeda zaman sekarang itu tak sama. Mungkin 10 tahun yang akan datang kita tak tahu lagi bagaimana Pak. Oleh karena itu, apa yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj kepada kita bersama. Perjalanan hebat apapun kita, Isra kita, berjalan kita di dunia ini, jangan pernah lupa kita kuatkan iman kita, kuatkan ilmu kita, mantapkan iman, mantapkan ilmu, dan jangan lupa sehebat apapun ilmu kita, kalau kita tidak mikrah kepada Allah, tidak ada artinya. Mana mikrahnya orang mukmin? Yakni sholat 5 waktu sehari semalam yang wajib, itu yang mesti kita lakukan. Bapak Ibu saudara jamaah yang dirahmati Allah, tentu kita berharap anak-anak kita, remaja-remaja kita, mereka adalah orang-orang yang senantiasa ahli ibadah, orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Karena kebahagiaan kita Bapak Ibu sebagai orang tua tak lain tak bukan adalah ketika kita tidak sanggup lagi untuk mandi dengan sendirinya. Siapa yang akan memandikan kita? Anak kita. Ketika kita tak sanggup lagi memakaikan pakaian terakhir buat kita, karena kita sudah terbujur kaku, anaklah yang akan memakaikan pakaian kapan kepada kita. Ketika kita tak sanggup lagi untuk sholat dengan berdirinya, siapa yang akan mengimami kita? Anak-anak kita lah yang akan menjadi imamnya. Ketika kita tak sanggup lagi sampai ke kamar kita untuk tidur nyenyaknya kita, karena kita sudah terbujur kaku kita, siapa yang akan memotong kita? Anak-anak kita lah yang akan mengangkat keranda kita. Karena ada masanya. Tiba masanya, insaflah diri, selimut putih pembalut badan. Kapan masanya itu? Ada masanya. Sebelum kita sampai ke sana, tentu kita berharap sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, mari sama-sama kita didikan anak-anak kita. Tetap kita perintahkan, kita suruh mereka untuk tetap mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam, walaupun dengan berbuih mulut kita untuk menyuruh mereka jangan pernah berputus asa. Tentu kita bermohon kepada Allah, semoga hendaknya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengampunkan dosa-dosa kita, menguatkan iman kita dengan sekuat-kuatnya. Karena 2026, 2000 selanjutnya kita tidak tahu begitu berat cobaan yang akan kita rasakan bersama, sementara anak-anak kita rapuh dalam menghadapi kehidupan ini. Banyak mereka yang tak kokohan dan tak kuat. Tentu kita berdoa kepada Allah, tanamkan iman yang sekuat-kuatnya. Jangan pernah berputus asa untuk mengingatkan kepada anak-anak kita agar anak-anak kita tetap mendirikan sholat 5 waktu. Semoga Allah akan senantiasa mengampunkan dosa kita, memaafkan semua salah kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kehilapan kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.